Om Swastiastu, Semoga Dharma, Salam Rahayu, sahabat YouTube semua. Ini kita parkir di rumah penduduk, di depan rumah penduduk. Nanti kita lewat sana. Sebenarnya ada jalur menuju turun, menuju ke bawah. Nah ini jalurnya. Nah kita mau lewat ke rumah penduduk. Jalannya lewati rumah penduduk. Ini jalannya, kita melewati tegalan. Di sini ada kedengaran suara air terjun di bawah. Wah, sana kena suaranya. Dari sana. Kita lanjut. Banyak pohon apa namanya? Coklat ya. Apa cengkeh nih? Cengkeh kayaknya. Nah, kita lihat rumah penduduk lagi. Ini jalannya motong nih. Nanjak dia. Ini rumah penduduknya. Ini kita nanjak menuju Pura Pesimpangan. Oh, sini view-nya lumayan nih. Keren banget view-nya. Tadi kalau kita ikut motor mungkin di sana mungkin tembusnya yang bawah itu. Kalau kita ikuti jalan motor tadi yang di sana, yang di bawah sana mungkin. Ini nyingkat nih jalannya. Nah, itu dia. Di sana kelihatan ya air terjun kecil, air terjun, ada sungai sana itu kelihatannya. Jadi estimasi perjalanan sekitar 2 jam. Nah, kita ngambil jalur singkat. Pemandangannya keren di sini. Wow, mantap. Sejauh mata memandang, hamparan hijau. Ada suara mesin memotong kayu. Padat sama pohon cengkeh. Samiroto juga banyak nih. Kita jalan santai aja sambil melihat pemandangan. Bagus banget pemandangannya. Nah itu Turyo, apa namanya, menara Turyo Pada kelihatan dari sini. Kecil tapi ya, saya ada kabut. Jalannya jarang dilalui kayaknya nih. Mungkin ada jalur lain ya, atau belum sempat dirabas. Ini di sini ada 2 pelinggih sama di sini. Ternyata yang tadi itu adalah pura milik pribadi ya. Tadi ketemu sama warga, katanya pura itu milik pribadi. Jadi kita lanjut perjalanan menuju Pura Pesimpangan. Banyak jalur ternyata di sini.
Ini jalannya, sana ada kubu, di depan itu katanya ke kiri untuk mencari pura Pesimpangan. Kita tadi menurut saran dari warga, kita sembahyang dulu di sana sebelum naik. Dari sini kita ke kiri katanya. Setelah kubu ini ya. Ada jalan ke kiri nanti. Kita sembahyang dulu di sana. Pohonnya, pohon keren banget, kayak payung. Mantap coy. Kalau hiking ke sini enaknya tuh dalam perjalanan sejuk banget dan banyak tempat peristirahatan. Ini mungkin ya jalur Gapura. Ini ada rumah, kita ambil jalur ke kiri untuk mencari pura Pesimpangan. Jadi kalau lewat jalur utama kita akan langsung ketemu sama pura Pesimpangan. Ini jalurnya karena tadi kita cari jalur lain, ini rumah penduduk. Dari jalur utama itu ke selatan lagi. Sekarang kita harus turun lagi untuk mencari pura Pesimpangan. Swastiastu. Nah, kita sudah tiba di pura Pesimpangan. Di sini ada 4 plinggih dan ada patungnya. Patung di sini. Nanti kita bantan dulu. Sekarang saatnya kita sembahyang. Kita istirahat dulu sini. Nah, tepat jam 12 siang istirahat dulu. Barang setengah jam ya. Kita sudah selesai istirahat sebentar tadi. Sekarang kita lanjut perjalanan menuju Pura Puncak Cemaragesang. Dari sini kita ambil jalan kanan. Ini jalan utama sebenarnya. Jadi kalau kita naik itu langsung melewati Pura Pesimpangan. Tadi kita ngambil jalur dari rumah warga, lewat tadi. Sambil jalan kita cerita-cerita sedikit. Ini Pura Cemaragesang ini dulunya dipenuhi dengan pohon pinus, atau dengan bahasa Indonesia atau bahasa Balinya adalah namanya pohon cemara atau punyan cemara, sesuai dengan namanya. Habitatnya adalah Bukit Cemaragesang. Itu dari versi
orang-orang sini ya. Ada dua versi sih di sini. Jadi bukit Cemara Gesang itu dulunya adalah hutan cemara. Sekitar 50 tahun lalu karena ludas terbakar, jadi punah dia. Tinggal beberapa aja nanti. Kemudian ada juga yang menyebutkan berdasarkan mitos dari warga di sini bahwa asal kata Cemara Gesang itu terbagi atas dua kata, yaitu cemara atau cemer dan gesang atau dimusnahkan. Jadi kisahnya dulu berawal dari perjalanan Ida Manik Angkeran yang merupakan anak dari Dangyang Sidimantra, atau dulu Dangyang Sidimantra itu terkenal dengan Ki Bakung karena beliau tidak punya anak. Kemudian mohon doa restu dengan kesedihannya memohon anak dengan Aktinghotra dan Ki Bajranya yang bernama Ki Brahmasa ya kalau nggak salah. Itu menunas anak, dan dari persembahan beliau muncullah manik. Kalau manik itu istilahnya seperti telur ya, manik, dan melahirkan seorang bayi. Bayi yang lahir itu, yang keluar dari Agni itu diberi nama Bang Manik Angkeran. Bang artinya merah, atau lebih tepatnya simbol daripada api. Manik adalah benih, dan angkeran adalah mantra suci yang sakral atau angker. Namanya jadinya Bang Manik Angkeran. Beliau Dangyang Sidimantra sangat sayang, bahkan memanjakan putra satu-satunya dari kecil sampai tumbuh dewasa. Sangat dimanjakan. Nah, kita jeda sedikit ya. Sini ada pos perberhentian, kita mau bantan dulu sini. Ini pohonnya jadi satu nih, ada pohon santan, ini pohon yang gede ini. Apa ini? Kayaknya kresek kalau nggak salah. Terus ada pohon lain lagi satu. Ada 3 pohon jako. Ada satu di sini. Nah, dari sini kita bisa melihat pemandangan. Kita sudah selesai sembahyangnya, bantannya. Jadi kita lanjut aja cerita yang tadi. Jadi anak beliau yang Dangyang Sidimantra itu yang bernama Bang Manik Angkeran sangat dimanjakan dari kecil sama Ida Bekung. Jadi karena saking manjanya, jadi Dang Manik Angkeran menjadi salah arah dan suka berjudi dan menghabiskan harta milik orang tuanya dipakai berjudi. Dari sanalah
muncul masalah dari Ki Bekung, dan diceritakan sampai suatu saat Mani Angkeran pergi jauh berjudi dan tidak pulang ke rumah, sehingga membuat orang tuanya menjadi bingung dan mencari-cari anaknya sampai ke pelosok-pelosok. Dan singkat cerita, beliau sampai di Giri Tohlangkir atau yang sekarang dikenal dengan Besakeh. Karena sangat putus asa, beliau bersemedi di sana. Tempatnya adalah Gua Raja. Bersemedi memohon petunjuk dari Yang Dewata. Karena gento yang dipakai dan japo mantra yang dipujakan akhirnya membuat Sang Naga Basuki keluar dari gua dan menanyakan apa tujuan Ki Bekung merapalkan mantra. Disitulah kemudian Ki Bekung menceritakan keluh kesahnya kepada Sang Yang Naga Basuki dan ingin anaknya kembali ke rumah. Jadi karena rasa iba dari Sang Yang Naga Basuki, kemudian Ki Bekung disuruh pulang dengan doa dari Sang Naga Basuki bahwa anaknya akan diarat ke rumahnya, tapi dengan syarat bahwa Ki Bekung harus mengaturkan susu asli dari lembu, dan beliau pun menyanggupinya. Nah, kita break dulu ceritanya. Lihat suasana alam di sini, mantap. Semakin ke atas semakin terkesan mantap. Yuk kita lanjut. Ini perjalanannya, tanjakannya sekarang sekitar 45 derajat. Kita lanjut ceritanya. Jadi singkat cerita, dalam perjalanan beliau pulang mendapati anaknya sudah ada di rumah. Tapi sebelum beliau pulang, beliau dikasih oleh-oleh sama Sang Naga Basuki berupa sisik naga yang berubah menjadi emas murni sebanyak satu kelapa, besarnya satu kelapa yang besar, itu berupa kepingan-kepingan sisik naga yang berupa emas murni. Saking senangnya Ki Bekung melihat anaknya, jadi beliau sampai di rumah serta-merta memeluk anaknya dan menasehatinya dengan penuh kasih sayang bahwa kalaupun berjudi harus tetap ingat pulang ke rumah. Dalam percakapan itu, Yang Mani Angkeran berjanji tidak akan meninggalkan rumah lagi. Tetapi yang namanya sudah kecanduan judi,
begitu melihat kepingan emas yang dibawa oleh ayahnya, dalam hatinya timbul hasrat untuk berjudi lagi. Walaupun sebenarnya dalam perjudian itu Mani Angkeran sering kalah daripada menangnya, sampai-sampai menghabiskan harta milik ayahnya sendiri. Sambil naik sambil bercerita, saya ngos-ngosan nih, dihantam 45 derajat, luar biasa. Ini sensasi yang membawa nikmat. Jalannya keren. Medan terjal. Sambil istirahat, kita lanjut ceritanya. Dalam situasi antara mendengarkan nasihat sama jiwa berjudi, beliau yang Mani Angkeran mengiyakan kata-kata orang tuanya, namun bertolak belakang dengan hati kecilnya. Dan benar saja, beliau kemudian berjudi lagi dengan mencuri harta orang tuanya. Dan tragisnya, lagi-lagi kalah. Tidak sampai sebulan, harta orang tuanya sudah ludes dan menyisakan banyak utang di perjudian. Karena uang sudah habis, yang Mani Angkeran mencari cara untuk mendapatkan uang kembali dengan cara mengikuti jejak perjalanan orang tuanya ke Giri Tohlangkir. Dan beliau secara diam-diam mencuri bajra yang disimpan sama orang tuanya dan berangkatlah ke Giri Tohlangkir untuk mendapatkan kepingan emas dari sang naga Basuki. Di sini diceritakan bahwa beliau berhasil dengan japa mantra dan bajra yang disuarakan memancing keluar sang naga Basuki dari sarangnya. Dan dengan tipu daya, Mani Angkeran mengatakan bahwa beliau diutus oleh ayahandanya sendiri untuk memberikan susu lembu kesukaan dari sang naga Basuki. Saking senangnya sang naga Basuki, beliau menanyakan kemudian apa yang hendak diminta oleh Mani Angkeran. Dan Mani Angkeran meminta sama seperti yang didapatkan orang tuanya dahulu. Singkat cerita, beliau mendapatkan apa yang diinginkan. Dan lagi-lagi beliau berjudi. Dan tragisnya lagi, beliau juga kalah. Yuk kita lanjut perjalanan lagi. Ini sudah ada yang ngerabas ini. Seperti sudah ada warga yang ngayah di pura. Mungkin jalannya lagi dekat ya. Nggak tahu saya juga. Kita lanjut ceritanya. Dalam situasi beberapa kalah sampai habis harta bendanya, beliau mencari akal lagi untuk mendapatkan kembali kepingan emas dari sang naga Basuki. Dan kembali muncul niat mencuri genta dari sang ayahanda, dan disertai dengan membawa senjata golok. Saya lupa nama senjatanya. Mani Angkeran yang jelas membawa senjata tajam.
tidak diceritakan perjalanan beliau ke Giri Kertoh Langkir lagi, dan beliau berjumpa dengan Sang Naga Basuki lagi dengan alasan yang sama, membawakan susu sapi atau lembu atas perintah orang tuanya. Tanpa curiga, Sang Naga Basuki meminum susu itu dan menanyakan apa gerangan yang diminta lagi oleh Mani Angkeran. Cukup mengherankan, ternyata Mani Angkeran tidak meminta apa-apa dari Sang Naga Basuki. Dalam benaknya dia sekilas melihat ekor sang naga yang berkilauan, berisikan permata dan intan. Jiwa lobanya kembali muncul. Nah, itu puncaknya ya, kelihatan dari sini. Mungkin sekitar sekilo lagi. Ini sudah ditebang-tebang banyak nih pohonnya. Oh, udah bersih. Ini dari warga, kayu-kayu ini dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Tadi kita papasan sama warga yang membawa kayu bakar. Kayunya disimpan sana. Nah, kita lanjut cerita yang tadi. Setelah selesai meminum susu pemberian Mani Angkeran, tanpa curiga ide Sang yang Naga Basuki kembali masuk ke dalam gua. Pas masuk, di sanalah terlihat ekornya paling belakang berkilauan, sehingga membuat nafsu loba Mani Angkeran kumat lagi dan memotong ekor naga yang berkilauan logam mulia dan intan permata. Setelah selesai memenggal ekor naga, beliau melarikan diri. Disitulah timbul angkara murka dari Sang Naga Basuki. Dengan amarah yang meluap-luap, beliau mengejar Mani Angkeran. Kemudian Mani Angkeran melarikan diri sampai ke wilayah Cemara Geseng. Disinilah dengan api amarah sang naga, Mani Angkeran dibakar dan menjadi abu, sehingga nama ini disebut dengan Cemara Geseng, yang artinya adalah ngeseng sarwo cemer, atau istilah bahasa Indonesianya membersihkan segala kekotoran, dengan sebutan kerennya Cemer Geseng. Itu versi mitos dari warga sekitar sini. Mungkin ada cerita-cerita yang berkaitan dengan kisah dari Pura Cemara Geseng. Silahkan tulis-tulis di kolom komentar. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena cerita tadi sambil jalan, jadi kesannya lebih banyak ngos-ngosannya. Maklumlah, sambil olahraga. Jadi mengambil dari kisah-kisah tadi, maka pura ini dipercaya oleh warga setempat atau oleh masyarakat Hindu khususnya
sebagai tempat untuk menghilangkan segala macam cemar atau kekotoran, memakan permen ya. Jadi segala macam hal-hal yang bersifat buruk atau cemar niscaya akan hilang dengan memohon restu dari Ida Susunan yang melinggih di Pura Cemara Gesang. Astungkara Rahayu. Ini ada tempat bekas Banten ya, jadi kita ikut Banten di sana. Ini sekedar informasi untuk mencapai Pura Cemara Gesang ini dapat ditempuh melalui 4 jalur. 2 jalur ada di daerah Lemukeh, 1 jalur lewat Silangjana atau jalur yang sekarang kita tempuh dengan estimasi sekitar 2-3 jam. Kemudian akan melintasi Pura Pesimpangan. Dan jalur yang keempat ada melalui Desa Sudaji. Dengan estimasi yang hampir sama, sekitar 2-3 jam. Pura Cemara Gesang ini disungsung oleh 3 desa, yaitu Desa Lemukeh, Desa Sudaji, dan Desa Silangjana. Yang uniknya, masing-masing desa mempunyai piodalan yang berbeda-beda. Jadi masing-masing piodalannya sendiri-sendiri. Kita masuk dalam jalur ekstrim sekarang. Jalur tanjakan yang menandakan bahwa pura sebentar lagi akan sampai. Ekstrim banget nih. Tanjakannya luar biasa. Woi, saya lihat nih pohonnya keren. Tuh, pohon pakis menempel seperti payung. Ini ciptaan alam, keren ini. Kalau kita sengaja buat mungkin nggak bisa tercipta kayak gini. Mantap coy. Nah, kita lihat dari sini ya, kayak payung. Ini pohon pakis. Sekarang jalannya sudah agak landai dikit, bonus nih. Gerak-gerak sendiri. Jadi perlu dihimbau juga sesuai dengan nama Pura Cemara Gesang. Nah, kita diingatkan dan dilarang mengucapkan kata-kata yang cemar atau kotor. Bersikap juga jangan cemar. Kita ketemu tanjakan lagi nih, 45 derajat. Kita hampir sampai guys, sedikit lagi. Ayo semangat. Oh, keren. Tinggal menembus semak ini aja, kita udah sampai. Ini akses jalannya sedikit tertutup di sini, harus berhati-hati karena sananya longsor, pohon tumbang di sini. Benar-benar hati-hati. Nah, sekarang saya matiin skip dulu ya kameranya, ini berbahaya nih. Kita tadi sudah melewati
rintangan yang sangat ekstrim. Sekarang saatnya kita menikmati alam di atas lagi dikit aja. Yuk gas. Akhirnya kita sudah sampai. Om Swastiastu. Ini ada himbauannya. Yuk kita ke pura. Om Swastiastu. Wow, keren. Ini akses di jalan belakang. Jalan utamanya dari Desa Lemukih di sana ya, depan itu. Yuk kita ke depan dulu. Ini areal belakang. Wow, keren banget. Jadi di sini ada empat bangunan, dua linggih. Mungkin ini punyanya Desa Silangjano ya. Kemudian di sini, nah ini ada berupa situs. Nah ini juga. Wow, keren. Agak merinding guys, sepi banget. Nah ini pohon cemaranya. Di sini dipercaya tempat Ido Manik Angkeran digesang, menghilangkan sifat buruk dari Ido Manik Angkeran. Ini jalan dari Desa Lemukih. Ini yang unik dari pura ini adalah keberadaan dari candi masa dulu ya, masa lampau. Dan ini ada satu pohon leci, berarti diperkirakan dari peradaban Cina, karena leci ini bukan sembarang yang boleh menanam dulu. Ini datangnya adalah dari Cina. Kalau ini lecinya sudah berusia ratusan tahun, berarti ini asalnya dari ekspor dari Cina. Nah, sini ada pohon bambu yang dikeramatkan untuk tujuan Nas Tirta Pingit. Pura Cemara Gesang berada di ketinggian 1184 mdpl. Ini adalah situs bekas telapak Manik Angkeran oleh masyarakat. Ini dikeramatkan, dijadikan situs Manik Angkeran. Sini ada berapa pinggih ya? Kalau kita hitung pinggihnya, di sana ada 4, di sini ada 5 ya kalau nggak salah. 5, 9, 11, 9, 10, 11 berarti sama di sini. Nah kita istirahat dulu, ntar kita sembahyang. Nah kita lanjut lagi sedikit ya ceritanya ya. Tadi begitu Ido Manik Angkeran
sudah digesang menjadi abu. Beliau ayahanda beliau bingung mencari, dan berdasarkan hasil semedi beliau bahwa beliau yakin ada kaitannya dengan ide sang naga Basuki, dan Ki Bakung segera berangkat ke Giri Tolangkir untuk memohon petunjuk pada sang naga Basuki. Nah, di sanalah diketahui bahwa anak beliau sudah digesang, dan beliau dengan tangis dan haru dengan menyadari kesalahan anaknya meminta maaf kepada sang naga Basuki agar sudi kiranya menghidupkan kembali anaknya. Tapi sang naga Basuki karena masih dalam keadaan marah, beliau juga meminta syarat agar disambung kembali ekor yang sudah diputus oleh Ida Mani Angkeran, dan Ki Bakung menyanggupinya dengan menaruh mahkota dari ekor di kepala dengan alasan supaya lebih berwibawa dan memang lebih cocoknya di kepala. Dengan kesediaan dan mantra yang japo-japo yang diucapkan, Ki Bakung kemudian berhasil menyatukan mahkota naga dan ditaruh di kepala naga, dan sang naga pun kembali menghidupkan anaknya Ki Bakung yang bernama Mani Angkeran. Dan kejadian itu terjadi di depan Gua Raja yang sekarang dikenal dengan Pura Bangun Sakti. Jadi untuk pertama kalinya Ida Mani Angkeran bangun, untuk kedua kalinya istilahnya bangun hidup kembali. Jadi puranya disebut dengan Pura Bangun Sakti. Nah, demikian juga semenjak saat itu Ki Bakung diberi gelar dengan Dangyang Sidi Mantro. Demikian kira-kira yang kita kutip dari berbagai sumber. Semoga bisa memberikan manfaat. Kita lihat pinggir-pinggirnya ya. Ini percaya adalah jejak-jejak dari Ida Mani Angkeran. Nah, ini ada batu lingga satu. Ini ada gedong. Ini ada piasan ya. Dan di belakang itu juga ada pelinggih. Ada dua gedong, satu balai pewedan dan satu piasan. Itu juga ada di sana, tapi kondisinya sudah agak lapuk yang di sana itu. Wow, keren. Ini tahun 2023 pernah dijebol orang nggak bertanggung jawab nih, mencari sesuatu di sini, dan sudah naik kasus itu dan dilaporkan kepada pihak berwajib. Nah, nanti kita sembahyang. Keren tempatnya. Oh, ini rembesan air hujan tampung di sini. Untuk masak ya.
Oh, kalau kita lihat pemandangan di sekitarnya, wow, keren banget. Ini masih dalam situasi kabut, udah keren kayak gini. Apalagi kalau terang, keren banget. Suara mesin pemotong kayu kedengaran. Kita lihat sisi timur. Woi, itu kelihatan Cak Mangu ya, Cak Mangu kalau nggak salah itu. Nah itu tuh, cuman masih kabut. Nah, sisi sebelah utara juga kabut, sayang banget nih, masih kabut. Nah itu nggak kelihatan, cuman sisi agak ke barat dikit yang kelihatan, cuman berkabut juga. Oke teman-teman, saatnya kita membanten dan sembahyang. Sekarang kita membanten dulu ya. Kita ambil dari belakang aja. Nah, karena kita masuk dari tadi dari sana, kita membanten di sini. Habis membanten semua keliling, nanti kita sembahyang di sini. Oke, semutan YouTube, sahabat semua, demikian tadi laporan singkat kita, perjalanan kita di Pura Cemaragesang yang ada di daerah Silangjana, Leleng. Jadi Pura Cemaragesang ini dengan ketinggian 1184 meter di atas permukaan laut. Semoga apa yang kita sajikan bisa memberikan manfaat buat kalian semua, dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton, sudah like, sudah subscribe, sudah komen, sudah share juga, dan mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan dalam hal penyajian. Akhir kata dari Jelang Bali, jelajah dan bertualang Bali. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.